gitu teman-teman bidan semuanya sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman bidan semuanya. Yang Selamat bang. siang, Bang. Oh, sepertinya masih banyak yang belum masuk nih ya teman-teman bidan semuanya nih untuk bimbel kita pada kelas yang ini. Oke, sambil menunggu ya teman-teman bidan semuanya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih teman-teman bidan semuanya agar eh, di sesi bimbel kita pada siang hari ini semoga bermanfaat nantinya dan bisa dicerna untuk pembahasan-pembahasan nanti dari Mas Koko ya. Oke, baik kalau gitu berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik berdoa selesai ya teman-teman bidan semuanya dan di sini juga Mas Kokonya sudah hadir juga nih teman-teman bidan semuanya nih. Halo Mas Koko. Ya, selamat siang Bang Kojai. Bang Kojai aja lah, Bang Imron susah nanti disebutnya. Gimana kabar Bang Kojai, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Kami Koko. sehat. Ibu-ibu, teman-teman sehat, bahagia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat, Bang. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, teman-teman, izin saya menginformasikan terlebih dahulu sesuai dengan permintaan. Saya belum jadi co-host Bang Kojai. Jadi sesuai dengan Oke. permintaan kelas kemarin ya. Apa itu permintaannya? Mohon tidak eh, ber, Sautan. bersuara dulu ya. Nanti mikrofonnya kami matikan dulu. Kemudian nanti ibu-ibu sama teman-teman akan menjawab menunggu pollingnya hadir ya. Jadi biar lebih terarah aja kelasnya gitu ya. Karena mungkin ada yang baru pertama kali ikut kelasnya. Ada juga yang udah, ini mah udah tahu nih gitu kan. Tapi sabar dulu, sabar. Jangan cepat-cepat. Langsung aja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi pada siang hari ini bermanfaat. Adalah soal-soal yang keluar di UKOM ya kan. Bisa Amin. lulus dengan 1 kali ujian. Baik ibu-ibu teman-teman. Ini pertemuan kita terakhir untuk fase persalinan. Nanti setelah itu lanjut lagi hari Rabu ya. Hari Rabu itu bayi balita, enggak, bayi baru lahir, kemudian bayi balita dan anak prasekolah. Ini 2 siklus yang saya gabungkan ya ibu-ibu teman-teman ya. Yuk, mari kita simak untuk soal pertama, Bang Kojai. Waktunya 40 detik boleh deh, silakan. Oke, baik. Nah, soal nomor pertamanya sudah terlihat nih ya teman-teman dan semuanya. Kalau gitu waktunya tadi 40 detik. Silakan dimulai dari sekarang. Sebenarnya sih udah ada yang gergetan ya pengen jawab karena udah langsung bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, santai, pelan-pelan. Oke, waktu 40 detiknya sudah habis ya teman-teman dan semuanya. Kalau gitu langsung dimunculkan kolom polling saja ya Mas Koko ya. Baik, silakan. Oke, silakan. Langsung dijawab teman-teman bidan semuanya. Kalau kita berdua lihat nih ya, Bang Imron, Bang Kojai, itu pilihan antara B sama C C. paling banyak ya, paling banyak. Tapi nggak tahu nih, jangan-jangan yang benar yang A, apa yang E, karena ada yang milih A sama E juga nih ya. Betul. Baik ibu-ibu teman-teman, bingung mungkin membedakan ini fase laten atau fase aktif di kala satu. Kita end pollingnya dulu, kemudian kita share. Nah ini jawaban ibu-ibu teman-teman. Sekarang dalam kondisi ya, apa itu kondisinya? Ibu mulai merasakan dorongan yang kuat untuk mengejan, ya.
dengan kontraksi uterus yang kuat dan teratur. Jadi teratur selama 3 menit. Nah, kira-kira ini ada di fase mana? Ditambah lagi pembukaan ya, serviksnya sudah mencapai 10. Jadi ini pembukaannya udah lengkap ya, udah 10 cm gitu. Dulu saya ini gara-gara habis minum es sebentar ya Bu, punten pisan. Es disalahin ya, orangnya lah yang minumnya. Itulah biasa manusia maunya nyalahin orang aja. Bukan, nyalahin es. Jadi kalau ibu-ibu bingung membedakan fase laten sama fase aktif, jawaban yang benar adalah itu dia. Coba ya, apa saya salah kunci ya, salah membuat kuncinya. Coba ya kita lihat yuk. Saya menjawabnya ini kala 2, Bu. Bukan kala 1 fase laten atau kala 1 fase aktif. Nanti kita diskusi ya di sini ya. Kenapa saya katakan itu? Karena pertama serviksnya sudah lengkap ya, pembukaannya sudah lengkap. Kemudian dia udah merasakan ada dorongan kuat untuk pengejan. Kira-kira kalau kita pilih fase laten, itu dia pembukaannya 0 sampai 3 cm. Jadi ini tidak sesuai. Kalau ibu-ibu pilih fase aktif, benar ada kemungkinan karena pembukaannya 4 sampai 10 cm. Kontraksinya semakin kuat dan teratur. Jadi ini benar nih, benar ya, bisa jadi. Tapi fase aktif ini berakhir ketika pembukaan mencapai 10. Sudah selesai dia fase aktif ya kalau satunya. Karena kasus ini sudah masuk ke apa? Pembukaan lengkap ya, kemudian ada dorongan ingin mengejan, maka masuklah ke tahap selanjutnya. Jadi kata kuncinya dorongan ingin mengejan. Kalau ada kata ini berarti kala 1 fase aktifnya sudah dilewati juga. Yaitu apa? Ibu merasakan dorongan mengejan yang kuat dan janin artinya siap dilahirkan karena pembukaannya sudah lengkap, sudah 10. Jadi yang benar adalah kala 2. Kenapa kita tidak pilih yang lain? Oke. Kenapa kita tidak pilih apa tadi itu yang D-nya ya? Kala 3. Kala 3 itu ketika plasentanya sudah lahir, ya. Nah, kalau kala 4 itu adalah ketika plasenta lahir kemudian sampai 2 jam postpartum. Itu cara membedakannya. Tapi mangga ibu-ibu kita diskusi. Bang Kojai sebentar dinyalain dulu mikrofonnya, checklistnya dimunculkan dulu. Oke, baik. Silakan teman-teman dan semuanya. Kalau ada yang mau berdiskusi. Lanjut Mas Coco. Oh, lanjut. Mas Koko, mohon maaf, mikrofonnya masih termute. Oh iya, jadi sebenarnya terkecoh dengan kalimat terakhir yang ada rasa dorongan itu ya. Kalau di fase, kayaknya saya udah pernah ngasih gak sih Bu 60 langkah APN? Sudah. Sudah ya, nanti tolong dibaca lagi ya Bu. Yuk lanjut Bang Oke. Kojai, Bang Imron. Lanjut ke soal nomor 2. Silakan teman-teman dan semuanya, soalnya sudah terlihat. Dianalisa lagi 40 detik, waktunya dimulai dari sekarang. Ini kata kuncinya hanya satu kata Bu. Ya, ketika kepala janin mencapai dasar kondom dan Bang Kojai checklistnya dihilangin lagi boleh? Checklistnya udah hilang ya? Oke. Oke, baik. 40 detik waktu menganalisanya sudah habis, teman-teman dan semuanya. Silakan langsung lanjut lagi ke kolom pollingnya nih, yaitu kolom polling soal nomor 2. Silakan. Memang salah satu yang membingungkan adalah ketika munculnya istilah-istilah. Nah ini juga yang saya kurang setuju ya, kalau Ukom tuh kenapa sih istilah-istilah, langsung aja skill-skillnya. Kan kita juga ngomong ke apa namanya, ke pasien kan nggak bilang pakai istilah-istilah. Oh ibu ini fleksi, emang ngerti pasiennya Bu diajak ngomong fleksi apa? Ekstensi ini mah Bu, ekspulsi. Ya tapi gimana ya, masa saya mau komen ke siapa ini? Masalah soal kayak gini nih harusnya jangan keluar di Ukom. Tapi nggak apa-apa, untuk pengetahuan kita sebagai ibu-ibu bidan yang hebat luar biasa, polling saya tutup dulu, kemudian saya share.
akan dipilih A, B, C, D, E. Kalau ibu-ibu memilih engagement ini, karena apa? Karena adanya penurunan, ya. Ini kan turun nih. Salah satunya adalah ketika kepala janin mencapai dasar panggul. Oke. Tapi ini sebenarnya bukan turun-turun amat. Karena apa? Dia berputar. Ya, dia berputar. Sehingga jawaban ini kurang tepat. Kemudian manakah opsi A, B, C, D ini yang terjadi putaran? Bang Kojai, dinyalain lagi mikrofonnya. A, B, C, D yang muter, Bu, yang muter. D. Rotasi internal. Rotasi interna. Kalau fleksi itu artinya apa, Bu? Oh, ya, Menekuk. Kalau rotasi artinya putaran, putaran. Apalagi ada interna, berarti kan di dalam. dalam. Berarti selamatlah ibu-ibu yang memilih D, rotasi Oh, interna. Oke, saya bantu jelasin sedikit supaya ibu-ibu tidak lagi bingung dengan istilah. Pokoknya saya emang nggak setuju ya Bu, di Ukom itu ada istilah-istilah, tapi emang saya siapa ya sampai segitu didengarnya. Jadi HDR saya. Pertama ini kata kuncinya, kepala janin dasar panggul tapi dia berputar ya, sehingga ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis pubis. Kalau kita fleksi, pilih fleksi, itu kepala janinnya menunduk, dagunya mendekati dada. Itu ya, menekuk gitu ya Bu ya. Diameter kepalanya mengecil. Nah, pada soal ini Suaranya hilang. oh iya, sepertinya jaringan Mas Koko nih teman-teman bidan semuanya hilang ya. Sebentar ya, teman-teman bidan semuanya. Oke, sepertinya terbentar nih Mas Mas Coconya ya teman-teman bidan semuanya. Oke, sebentar ya teman-teman bidan semuanya Mas Kokonya masih menunggu untuk datang kembali nih. ini seperti tanda-tanda kita nggak boleh nyalahin panitia. Aduh, Mas Koko nih kalau ngomong nggak bisa direm-rem ya. Maaf ya, ibu-ibu panitia. Oke, yuk Bu, kita lanjut lagi. Aduh, ibu-ibu maaf saya kepental. Jadi kalau kita pilih ekstensi itu pada saat dia mendongak ya Bu. Nah, di data di atas tadi kan di soal kan tidak ada mendongak. Nah, kalau rotasi internal ini paling benar karena kepala janin berputar di panggul, kemudian ubun-ubun kecilnya berada di bawah simfisis pubis. Kalau kita pilih ekspulsi, itu pengeluaran seluruh tubuh bayi dari jalan lahir baru disebutnya ekspulsi. Ibu punten tolong dicatat walaupun ini nanti udah dikirimkan juga ya karena istilah-istilah ini udah 3 tahun berturut-turut Bu soal-soal tentang istilah-istilah Mas Koko kenapa nggak pernah ngajarin istilah-istilah gitu ya kata peserta 2023 tuh kalau saya nggak salah ingat akhirnya 24 diajarin 25 diajarin. Enggak Bang Kojai lanjut.
Oke, baik kalau gitu langsung saja lanjut ke soal nomor 3-nya nih teman-teman dan semuanya. Silakan. Nah, Oke, baik. 40 detik waktu menganalisa sudah habis. Silakan. Langsung kita lanjut ke kolom pollingnya. Kalau tadi ibu-ibu dan teman-teman memperhatikan soal pertama, tentu udah tidak akan salah lagi membedakan ini fase laten atau fase aktif. Oke, tidak lagi bingung membedakan dua hal itu. Kenapa? Karena pembukaannya 4 cm ya, pembukaannya 4 cm. Ini satu. Coba mikrofon ibu-ibu teman-teman. Kalau laten itu pembukaannya berapa sampai berapa, Bu? Oke, Bang Imran Mikrofon. munculkan dulu ya, Mas Koko. 0 sampai 3. 1 1 sampai 3. 1 sampai 3, Bang. Ya, 1 sampai 3. Mas Koko juga 1 ikut sampai termute Mas 3. Koko. Oh, nah berarti 1 ibu-ibu sampai kan 3. yang memilih B ini kan salah ya, karena mungkin tadi baru gabung nih saya share. Tuh ada yang milih A, B, C, D. Tapi nggak apa-apa, saya anggap balik lagi salah pencet gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata udah 4 jam Bu, 4 jam nggak ada kemajuan, apakah dikatakan normal Bu? Tidak. Tidak, berarti Kedua. juga ini juga kita silang ya Bu ya, jangan dipilih gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau akselerasi sama presipitatus artinya apa sih Bu? Cepat, Cepat kan? Cepat ya. Pertanyaan saya, pembukaan 4, kemudian 4 jam nggak ada kemajuan. Apakah ini disebut cepat, ibu-ibu? Tidak, berarti langsung silang. Jawaban yang benar adalah yang C. Selamat ibu-ibu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar mengeliminasi, perhatikan datanya gitu. Baru nanti kita bisa menjawab dengan baik. Nantilah kemarin kan ada yang minta part 2 ya kelas Sultan, tapi di malam hari. Oke, nanti kami buatkan, tapi tolong diikuti kelasnya. Ya, jangan cuma bayar-bayar tidur, ditinggal tidur. Yuk Bang Ojai. Oke, baik silakan. Nah, soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Silakan langsung dianalisa 40 detik. Polling langsung diiniin. Ayo buka. Oke, Setelah 4 jam langsung. kemudian, awalnya pembukaan 5 cm ya Bu. Setelah 4 jam pembukaan mencapai 8. Ini yang mana Bu? A, B, C, D, E. Polling aja dulu, jangan bersuara. Polling dulu. Oke, sudah di polling. 3, 2, 1. Polling ditutup. Baik ibu-ibu teman-teman, saya share. Ternyata ada yang pilih A, B, C, D, E. Yang pertama, balik lagi. Fase laten itu terjadi 0 sampai 3 cm pembukaannya. Ya Bu, nah pada kasus ini di awal aja udah 5 cm ceritanya nih di dalam cerita ini. Kemudian setelah 4 jam bertambah mencapai jadi 8 cm. Berarti fase latennya salah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita pilih distosia tidak ada datanya yang menandakan bahwa dia terjadi distosia. Oke. Kemudian kalau misalkan kita persalinan mengalami penurunan kepala yang lambat. Apakah ini termasuk lambat, ibu-ibu, teman-teman? Tidak. Berarti ini juga kita silang. Apakah ini percepatan yang abnormal? Enggak normal, terlalu cepat? Tidak juga. Sebenarnya ini apa, Bu?
Normal. Normal. Selamat ibu-ibu yang memilih A. Aduh, tolong ya fase latennya diperhatikan lagi ibu-ibu teman-teman. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang salah padahal baru tadi nomor 3 dijelaskan gitu ya. Yuk, saya anggap pokoknya kepencet aja dah, kepencet. Lanjut ke soal berikutnya. Bang Kojai, ini boleh 40 detik. Oke, kalau sekarang boleh dianalisa nih teman-teman dan semuanya. Silakan. Melakukan pijitan lembut. Melanggar itu. Tenang ya. Yuk, Bang Kojai silakan. Sudah ada yang jawab. Oke, silakan. Tapi Soal belum tentu benar loh. betul Yuk, dilihat nih teman-teman dan semua di kolom-kolom. Oh, serentak sampai ini yang nanti masuk kita kok ya. sama-sama ya. Iya. Sampai kita sama-sama membahas soal. Oh, udah 100%. Oh, ada yang kepencet lagi nih. Ada yang Oke, kepencet baik lagi. ibu-ibu. Kira-kira untuk soal ini perlu saya bahas atau nggak perlu sama sekali? Karena gampang banget. Bang. Iya, nggak usah kan ya Bu ya. Ngapain lagi saya bahas? Karena apa? Nggak usah, Bang. Datanya udah jelas. Yang pertama permintaannya non farmakologis. Lihat aja dari A sampai E mana yang non farmakologis. Kalau A kan farmako berarti bukan ya kan. Kalau C juga farmako dari mana? Anestesi, analgesik, anestesi, obat. Ini semuanya tindakan farmakologis. Satu-satunya yang bukan farmakologis yaitu pijatan, nggak mengandung obat kan Bu di tangan kita kan Bu. Relaksasi, teknik napas dalam nggak ada gitu ya. Jadi selamat ibu-ibu yang memilih B 100% benar. Sebenarnya saya siang hari ini ada pertemuan nih Bu. Tuh saya baru selesai nih. Sebenarnya belum selesai. Yaitu bagaimana dosen-dosen jadi guru besar kebidanan. Karena guru besar kebidanan di Indonesia baru ada 3 Bu. Jadi saya pingin banget memunculkan guru besar dalam bidang ilmu kebidanan semakin banyak gitu ya harapannya. Lanjut ibu-ibu teman-teman kita ke soal berikutnya. Oke, silakan. Ini dianalisa Mas Koko? Iya iya. Terus checklistnya Oke, di ini dulu dimunculin biar nggak bisa bersuara. siap. Silakan langsung dianalisa. Oke, baik waktunya sudah habis teman-teman dan semuanya. Kalau gitu sekarang kita langsung saja masuk ke kolom polling soal nomor 6 ya. Silakan. Sebenarnya harusnya ini benar semua. Karena kata kuncinya sangat jelas. Ada data steril. Apakah kalau mikrofon boleh dihilangin lagi checklistnya Bang Kojai biar bisa diskusi. Apakah kalau ada kata steril itu untuk mempercepat proses persalinan Bu bisa terjadi? Tidak. 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 Apapun yang steril nggak akan bisa mempercepat proses persalinan. Proses persalinan tidak berpengaruh terhadap steril tidak steril ya. Jadi mau lahiran mah lahiran aja gitu ya Bu. Yang kedua, apakah dengan steril ini bisa mengurangi rasa nyeri Bu? Tidak. Nggak bisa juga. Kemudian kalau meningkatkan kenyamanan secara psikologis masih memungkinkan, tapi belum paling tepat nih ya, belum paling tepat. Apakah dengan sarung tangan steril, menggunakan alat steril untuk memotong tali pusat ini bisa mengurangi perdarahan postpartum, Bu? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi yang paling tepat adalah yang
Mencegah C. terjadinya Mencegah infeksi. terjadinya infeksi pada ibu. Suatu hal yang steril tujuannya adalah agar tidak terjadi yang namanya infeksi gitu, dan semuanya sudah benar. Selamat ibu-ibu teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 7. Bang Kojai, mikrofon di checklist lagi yuk. Oke, Nomor silakan. 7 Di silakan. soal nomor 7 sudah terlihat ya teman-teman bidan semuanya. Langsung aja dianalisa. 40 detik waktunya sudah dimulai. Kayaknya hari ini banyak yang benar semua ya Bang Kojai ya. Betul, Mas Koko dari tadi 100% terus nih jawabannya nih. Oke, karena waktunya sudah habis, teman-teman bidan semuanya silakan langsung di kolom pollingnya dipencet jawabannya nih. Lah ini mah sama aja tujuannya ya, sarung tangan steril berarti untuk mencegah terjadinya infeksi. Nggak perlu saya bahas ya Bu. Cuma saya sedikit modifikasi aja soal dalam di awalnya, yaitu sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kalimatnya itu aja. Kita lanjut ke soal berikutnya Bang Kojai, yang itu nggak usah dibahas nomor 7. Oke, baik silakan dianalisa lagi teman-teman bidan semuanya di soal nomor 8-nya. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis. Silakan kita langsung saja lanjut ke kolom pollingnya. Iya, jadi karena ini tugas sehari-hari, mikrofon boleh nyala Bang Kojai. Oke, udah Kalau nyala Mas Koko. ibu-ibu sebagai bidan memutuskan tanpa membaca cerita lebih lanjut ya Bu, memutuskan untuk melakukan EPIS. Tujuan EPIS itu apa sih Bu? Untuk mengurangi Mengurangi robekan. robekan Betul, jadi agar langsung tidak benar lebih ini luas. mah, tepuk tangan 100%, benar semua. Coba di-share Bang Kojai. Kalau nggak percaya ini benar semua. Tapi mungkin nanti soalnya tidak akan sesederhana ini ya. Mungkin akan diputar-putar dulu dengan misalnya dengan eh, anamnesis lah, dengan pemeriksaan lah dan seterusnya. Tapi kita masih jeli melihat kata kuncinya. Lanjut soal nomor 9. Silakan Bang Kojai. Oke, baik kita Ini langsung juga kata lanjut. kata kuncinya hanya satu kata nih Bu. 30 Sudah, detik aja Bang Kojai. Oke, sudah berarti dijawab. langsung ke kolom polling ya, Mas Koko ya. Iya langsung ke polling. Bukan, ini bukan langsung dijawab. Ini tadi coretan saya belum dihapus. Ya silakan. Belum selesai bacanya, Mas Koko. Oh iya baik. Mangga ditunggu. Di close aja nggak apa-apa itunya pollingnya. Bu tadi itu kecoret ya Bu, bukan jawabannya itu loh. Apa jadi itu ya kok jawabannya? Kenapa jadi itu jawabannya? Harusnya tadi saya Pollingnya, hapus. Banyak Yo yang di terkecoh Mas Koko nih. iya. Bang, pollingnya keluarin. Pollingnya nggak muncul. Oke. Bang Kojai coba diulang, kirim polling dari ulang. Oke, Nggak apa-apa dari jadi nomor 10 kan nomor berapa nggak apa-apa, nggak masalah. nah dari ulang nih Yo. pollingnya. Silakan Mm-mm. teman-teman bidan semuanya. Tadi tuh saya kasih begini bukan ini jawabannya ya Bu ya. Tadi kan abis coret-coret itu tadi tuh terus belum dihapus gitu ya. Yang pertama, eh,
Emangnya kalau pemotongan episiotomi itu sudutnya berapa sih Bu? 30-40 ya? Apa saya nggak update nih sama keilmuannya? Mangga Ibu mikrofon boleh dinyalakan. Karena Antara ini di sini 30 sampai 40 kayaknya. oh begitu. Coba yang lain mangga silakan. 90 sebenarnya. Berapa Oh, enggak, 90? 90 enggak. 5 empat Gini lima enam Bu, puluh. sampai 60. gini. Oke, kata kuncinya kan tadi saya bilang hanya satu ya Bu, hanya Iya. satu. Apa itu kata kuncinya? Kan Mediolateral. Bilateral. Bilateral. Kalau alis ya. medio, Tengah, media, medium, median, benar pertengahan. berarti nilai tengah. 45 Nah, manakah? 45 sampai Ini 60. tengah-tengah gak Bu? 10 sampai 20 Tidak. derajat ini tengah, Iya. tidak tengah-tengah. 30 sampai 40 tengah-tengah tidak Bu? Tidak. Tidak tengah-tengah. Kan tengah-tengah itu kan nilainya 50 kan Bu ya. Kalau dari Iya. 100 misalnya. Terus kalau 45 sampai 60 inilah Iya. yang dianggap sebagai Iya. nilai Iya. tengah. Selamat ibu-ibu yang memilih C. Terima kasih. Tapi kalau ibu-ibu mau secara teorinya ya, misalnya ini kan tadi emang semudah itu ya Mas Koko? Ya enggak juga sih, bisa jadi kita belajar teorinya dulu yuk. Apa itu? Kalau 10 sampai 20 derajat itu sudutnya terlalu kecil, hampir vertikal ya. Dan ini kalau dia terlalu kecil, dekat garis tengah, berisiko apa? Menyebabkan robekan hingga ke sphincter ani ya Bu. Jadi ini berbahaya. Kemudian yang kedua, kalau kita pilih 30 sampai 40 masih juga terlalu kecil. Tetap ada resiko robekan yang lebih lanjut. Jadi kurang aman, berpotensi menyebabkan robekan perineum ya. Kemudian kalau kita misalnya pilih yang lain dulu deh, jangan yang jawabannya. Kalau kita pilih 70 sampai 80 ini terlalu lebar sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan penyembuhan luka. Kalau kita pilih 90 makin-makin ya. Karena apa? Pemotongan tepat di 90 derajat itu ya jarang dilakukan karena beresiko tinggi seperti mencederai otot-otot lateral dan juga pembuluh darah ya. Dia nanti jadinya apa? Sulit sembuh. Bang Kojai langsung dimatiin mikrofonnya kalau kayak gitu. Gitu Bang Kojai. Ayo kerja Bang Kojai. Mana Bang Kojai? Sudah Mas Koko. Gitu ya Bu. Jadi kenapa 45 sampai 60? Karena ini sudut yang paling optimal menghindari terjadinya robekan ya Bu, ruptur. Kemudian kalau misalnya ini paling efektif mencegah robekan, mengurangi resiko cedera juga gitu ya. Jadi udahlah karena ada medi tadi baru kita pilih itu. Andai kata data tadi tidak ada, baru kita harus lebih kuat di teori. Oke, baik. Nah, soal nomor 10-nya sudah terlihat sekarang nih, teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung dianalisa lagi. 40 detik waktunya nih. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung lanjut ke kolom polling soal nomor 10-nya nih, teman-teman bidan semuanya. Silakan. Intinya menutup luka secara rapat-rapat itu makin lama penyembuhannya. Jadi yang memilih B ini salah. Oke. Saya milih C. Mana ya? Pollingnya Bang C. Kojai tadi langsung di-share aja. Oke, sudah Oke, di-share. ini ibu-ibu memilih apa nih? C. Di-share hasilnya. C. Mana? Nah, ini dia ya. Ibu-ibu pilih C, D, E tapi kepencet yang C. Kenapa ibu-ibu meminta untuk membersihkan luka dengan larutan antiseptik atau air bersih setiap kali buang air kecil? Kenapa nggak pilih yang membersihkan luka dengan alkohol 70%? Boleh, Mas? Kenapa, Bu? Ya, Alkohol silakan Ibu. sudah tidak direkomendasi lagi. Oke, mantap sekali jawabannya.
Kenapa kita nggak kasih antibiotik oral? Tidak perlu. Tidak perlu Karena Kalau tidak ada iya, infeksi. secara 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 kepentingan data, dia tidak perlu ya. Kemudian yang Iya. kedua, pertanyaannya bukan tindakan kolaboratif. Kalau yang diminta kolaboratif, ada kemungkinan kita kasih antibiotik. Apapun nanti jenis soalnya di atas nih Bu ya. Ketika pertanyaan apa tindakan kolaboratif adalah kita pilih opsi yang bukan wewenang bidan. Karena yang diminta adalah kolaboratif. Intinya itu ya Bu. Kalau Iya, menghindari konsumsi makanan berprotein tinggi, apakah dengan mengkonsumsi berprotein tinggi ini nyerinya ini bisa hilang atau kita bisa melakukan perawatan luka dengan makan protein tinggi, Bu? Tidak ya, bukan ya, Tidak, tapi malah cara dianjurkan. secara perawatan langsung tidak. Malah dianjurkan. iya. Iya betul Bu, dianjurkan supaya lukanya Iya, cepat kering kan Bu, cepat supaya sembuh. supaya Iya. tapi kan yang diminta adalah perawatan luka ya. Iya. Edukasi terkait perawatan luka. Jadi mana di antara A, B, C, D ini yang melakukan C. perawatan? Tentu membersihkan adalah bagian dari perawatan, gitu ya. Kapan? Setiap kali buang air kecil. Kalau mengkonsumsi protein tinggi ini bukan dari bagian dari edukasi perawatan luka, gitu ya. Tapi mungkin lebih ke edukasi nutrisinya, gitu ya. Ya, penyembuhan lukanya, Mas. Benar. Lanjut ke soal berikutnya, silakan Bang Kojai. Oke, baik. Kalau silakan teman-teman bidan semuanya, 40 detik waktu menganalisanya sudah dimulai nih. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis. Sekarang silakan teman-teman bidan semuanya langsung menjawab di kolom pollingnya. Jadi kalau pertanyaannya interprestasi itu bukan sebuah tindakan ya, tapi seperti kayak rangkuman cerita. Ini dia kenapa sih? Nah gitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu tadi pilih B, ibu harus segera dirujuk. Nah, ini kan bagian dari tindakan ya Bu. Jadi ini saya silang. Kemudian, apakah dalam kasus ini dinyatakan persalinannya normal Bu? Tidak. 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 Oke. Karena apa? Cervix-nya Sudah 4 menyentuh cm garis. setelah 4 jam Sudah menyentuh tetap garis di 5 pada. cm. 61. Benar. Dan menyentuh garis waspada. Jadi ini bukan suatu hal yang normal. Kalau kita bilang precipitatus juga bukan, karena ini Tidak. bukan cepat ya. Ya. Kalau fase laten lagi-lagi pembukaan Tidak. 0 sampai Ada. 3 Ya, baru memenuhi kata fase laten. laten. Berarti jawaban yang benar adalah Hei. persalinan Dede. lambat dan harus mendapatkan perhatian ekstra. Interprestasi sama tindakan adalah dua hal Beda. yang berbeda. Jadi jangan sampai karena ini kasusnya harus dirujuk terus kita pilih rujuk. Tergantung nanti pertanyaannya. Makanya kalau saya dari Zoom yang pertama kali ya Bu, menyarankan baca dulu pertanyaannya, kemudian temukan kata kunci, kemudian baru belajar eliminasi. Kata kuncinya apa? Oh, ini ya. Cervix 4, cervix 5, garis waspada. Berarti apa nih? Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Soal nomor Silakan. 12. Oke, silakan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa lagi. 40 detik waktunya sudah dimulai dari sekarang.
Nah, waktu 40 detik untuk menganalisa sudah habis, teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung saja dijawab, dipencet di kolom pollingnya. Silakan. Kalau ada yang memilih menghentikan tindakan apa pemantauan persalinan ini salah. Salah kenapa? Nggak ada ceritanya bidan harus Tetap berhenti dipantau. melakukan pemantauan itu nggak ada ceritanya. Apapun kondisinya tetap dipantau. Yang kedua, kalau menunggu hingga terjadi pembukaan spontan uhui, nah ini mau sampai kapan Lewat. uhuinya Bu? Iya, Ya, mau sudah sampai satu kali kapan? Sedangkan tindakan. dia berhenti di sini dalam Iya, kondisi 4 6 jam terakhir. cm. Jadi ini juga salah, harus segera lakukan tindakan. Kemudian kalau kita beri analgetik untuk mengurangi nyeri, bukan Tidak. itu masalahnya, bukan Kolaps. nyerinya ya Bu, tapi karena macetnya Di, itu ya iya. Bu. Jadi Ya. bukan. Apalagi tanpa intervensi. Observasinya benar, tapi tanpa intervensi jadi salah. Selamat ibu-ibu yang memilih C. 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 Udah pinter nih Bang Kojai. Betul. Benar gak 12-12-nya ibu-ibu teman-teman? Benar. Benar. Ada Salah salahnya, Bang. satu. Salahnya Ah, sih 1. Ada salah Kalau satu. dari 12 Salah soal 2. itu Dua. dari 12 soal yang penting tidak boleh salah 7 ya, Bu. Salah 6 masih oke. Salah 5 masih boleh ya. Alhamdulillah Kalau salah. salah 7 nggak boleh. Asal Kalau suara 10 jangan. katanya kecilan. Enggak dengar. Apanya? Oh, suara saya kekecilan. Ya. Suaranya Oke, kekecilan. maaf. Ayo. Saya memang lagi melo aja nih, Bu. Lanjut nomor 13. Oke, baik, silakan langsung saja dianalisa lagi teman-teman bidan semuanya. 40 detik waktunya dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sudah habis, teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke kolom pollingnya. Silakan. Kata kuncinya cuma satu, yaitu pertanyaan tentang fungsi utama dari penggunaan partograf. Apakah partograf itu fungsinya untuk mengidentifikasi jenis kelamin? Tidak. Abu? Tidak. Tidak. Apakah untuk Salah menilai 2. kesejahteraan psikologis? Tidak. Tidak. Kalau mencegah terjadinya perdarahan? Tidak. Identifikasi kondisi ekonomi, Bu? Tidak. Ini makin aneh Ada aja. hubungannya. Yang benar adalah menilai dan Nilai dan mendokumentasi kemajuan mendokumentasikan persalinan. kemajuan. Selamat ibu-ibu teman-teman. Oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Tryout jangan lupa disiapin ya Bang Imron, Bang Kojai. Oke, sudah siap nanti Mas Koko. Udah siap ya. Jadi habis ini Oke. langsung di-share aja. Silakan Betul. ibu-ibu teman-teman. Oke, silakan teman-teman bidan semuanya langsung aja nih di soal nomor 14 ya. Oke, baik, 40 detik waktunya sudah habis. Kalau gitu sekarang silakan teman-teman bidan semuanya langsung saja dipilih jawabannya di kolom polling. Ya, udah boleh di ini 3, 2, 1 di Oke. endpoll Bang
Kojai. Oke. Apakah dalam kasus ini ada data bahwa si bayi ini mengalami aspirasi mekonium? Tidak. Tidak Tidak ada ada. datanya. Aspirasi mekonium itu seperti apa sih, Bu, datanya? Itu air ketuban yang keruh, Mas. Warna Air ketubannya hijau. Nah, itu dia. Dan di sini kan Ketuban tidak ada hijau. penjelasan tentang air ketuban ya, Bu. Terus Ya. kalau hipoglikemi, ada tidak data Tidak ada. glikemi ya? Data. Hipoglikemi itu apa sih, Bu? Data utamanya, Bu? Ibunya kurang dari Iya. ibunya. Intinya ada DM ya, Bu. Baik nanti Iya. keterangannya riwayat diabetes gestasional dan seterusnya. Intinya ada data gulanya. Nah, sedangkan di soal cerita ini tidak sedang membahas gula. Kalau kita pilih hipotermi, mana suhu yang menandakan bahwa dia mengalami hipotermi, Bu? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Suara hilang, Ini Mas. gimana? Oh, kepental ya, Bu? Saya, Bu. Oh, tidak. Halo, Bu. Suaranya kecil. Iya, ini sinyal saya nih, Bu. Tes. Halo. Oke, Udah. sudah Iya, aman Mas. sudah. Kalau tadi patah-patah Sudah. sedikit emang. Ini abis ini Bang Kojai orang wifi-nya omelin ya. Kenapa ini? Ih, ada aja lagi. Bu, hipotermi ada tidak data suhu di atas, Bu, yang Tidak. menunjukkan? Tidak Ada. Kalau sepsis neonatorum masih ingat Bu? Tidak ada. Datanya, Apa Mas. sepsis? Tidak ada. Apa itu sepsis? Tidak. Kuning. Apa, Bu? Kuning. Oke. Tidak ada ya, Bu, datanya di situ. Jadi yang benar adalah asfiksia neonatorum. Neonatorum. Dari mana? Tanpa Tangisan tidak terdengar. kebiruan, tangisan tidak terdengar, ya, dan Gerakan DJJ-nya 90 kali per menit. Selamat ibu-ibu dan teman-teman yang menjawab benar. Tepuk tangan dulu. Bidan cerdas dan hebat. Kompeten. Amin. Aduh, kayaknya sih awal pertengahan Juli nih UKOM-nya nih. Sinyal-sinyalnya gitu, Bu. Lanjut Bang Kojai. Oke, silakan teman-teman dan semuanya langsung dianalisa lagi nih. Di soal nomor 15-nya, 40 detik waktunya sudah berjalan. Kalau bayi tidak langsung menangis, kita mesti curigai, Bu. Ada sumbatan jalan nafas, ya kan, Bu? Makanya harus dilakukan suction kan, Bu? Kalau bayi gak nangis kan pertama kali kan, ya enggak? Jadi mana di antara A, B, C, D, E ini yang Stimulasi dan membersihkan jalan nafas. benar, karena ada datanya ya. Datanya itu ya, Bu. Bayi tidak langsung menangis. Warna kulit. Mungkin benar, mungkin dia langsung tertawa ya, Bu. Tidak menangis. Nggak mungkin ya, Bu. Alien lah. Oke. Nanti Alien. bidannya takut kalau ada bayi lahiran ketawa Iya, ya, Bu. Mas, takut. Lanjut, Bu. Oke, Silakan. silakan. Di soal nomor 16 ya, silakan. Langsung dianalisa lagi. B. Oke, harap bersabar. Polling, Kak. Polling Bang Kojai. Langsung Bang Kojai. Oke, silakan. Apakah usia lebih dari 30 tahun menyebabkan asfiksia, Ibu-ibu? Tidak. Tidak. 32 tahun masih produktif kok ya, Bu. Iya, Yang penting jangan lebih dari 35 tahun. Ya, itu satu. Tapi di sini soalnya kan 32, jadi masih aman ya, Bu. Kemudian yang kedua, apakah berat badan Ibu menyebabkan terjadinya asfiksia, Bu? Tidak. ada data. Kalau jumlah paritas ini baru 2 kok kelahirannya ya, Bu. Jadi tidak ada masalah Masih ya. normal. Apalagi jenis kelamin makin ngaco aja ya. Tidak. Coba Bang Kojai di share tadi pollingnya A, B, C, D, E pilihannya apa tuh? Oke, Dari ibu-ibu rata-rata milihnya apa? pilihannya B 100% semua, Mas benar. Rokos. Nah, kalau kayak gini enak nih ya. Pinter Udah. semua. Masya Allah, Alhamdulillah. tabarakallah. Kebaca template ya, Bang Kojai. Lanjut soal nomor 17.
Oke, boleh silakan teman-teman dan semuanya waktunya sekarang 25 detik. Silakan untuk menganalisanya. Oke, nah kalau gitu sekarang langsung saja teman-teman bidan semuanya langsung dijawab di soal nomor 16-nya. Boleh? Oh, ada yang memilih E ya. Iya nih maksudnya masih Gini ada ya, yang Bu, coba kita perhatikan baik-baik kasusnya. Bayinya baru lahir, spontan uhuy, ya kan, Bu? Dia baru lahir. Kemudian eh, bidan nih pas ngecek, tahu-tahu ada tali pusat bertambah panjang. Kemudian uterusnya berkontraksi kuat, membentuk fundus di atas pusat. Terjadi semburan darah tiba-tiba. Apakah ini dikatakan inversio uteri? Apakah ini dikatakan, ini mikrofonnya mati ya Bang Kojai? Apakah ini bisa kita katakan masih ada janin kedua? Kalau dalam soal masih ada janin kedua, bukan begini nanti kasus ceritanya, ya. Nanti saya buatin lah lain kali Oh untuk iya. kemungkinan ada janin kedua. Kalau kita pilih ruptur, mana data yang menyebabkan ceritanya katanya dia ruptur? Juga kan saya nggak ada nih. Kalau misalnya terjadi perdarahan postpartum berat, nah perdarahan postpartum itu tandanya bukan seperti ini, misalnya kayak terjadi semburan darah tiba-tiba. Nanti ciri khas dalam soalnya bukan begitu ya, Bu. Ini adalah yang paling tepat yaitu apa, Bu? B. B. Plasenta sudah Plasma lepas sudah dari terlepas dari plasenta sudah rahim. terlepas dari B. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Chat Bang. Mas Koko unmute. Oh, saya di mute ya sama Bang Kojai. Iya. Jangan Bang Kojai. Iya Mas, Iya, iya. Mas Koko. Jadi kalau postpartum berat itu biasanya apa? Perdarahan hebat. Kata kunci di dalam soal cerita gitu. Terjadi perdarahan hebat, apalagi ditambah dengan data tambahan yaitu apa? Adanya volume darah ya, volume darah itu lebih dari 500 mili. Nah, ini baru boleh kita pilih yang namanya perdarahan postpartum berat. Tapi kalau di sini kan bukan ya, yaitu apa? Tali pusat bertambah panjang, kemudian kontraksi kuat, kemudian apalagi udah gitu bulat di atas pusat dan terdapat semburan. Ini adalah tandanya plasenta sudah lepas. Kenapa kita tidak pilih misalnya adanya janin kedua? Belum disebutkan juga bahwa ada tanda kehamilan ganda. Ya, nantilah kapan waktu saya coba buatkan soalnya ya, Bu. Jadi nggak ada informasi bahwa ibu mengalami kehamilan ganda. Kalau ruptur perineum itu biasanya datanya apa? Robekan perineum, kemudian perdarahan langsung setelah persalinan. Nah, robekan perineum yang luas inilah yang menyebabkan terjadi perdarahan yang terlihat jelas dari luka perineum, bukan semburan. Kalau tadi kan semburan ya, Bu. Jadi soalnya tuh harus ngomongin perineum juga, baru kita boleh pilih perineum. Perineum, ya berarti kita pilih yang ada perineumnya, apakah ruptur, apakah apa, intinya sama-sama perineum. Nah kalau inversio uteri, itu fundus uterinya tidak teraba. Di dalam soal kan tadi teraba ya, kemudian ada nyeri hebat, dan ada tonjolan uterus keluar dari jalan lahir, gitu ya Bu. Kita lanjut ke soal berikutnya, silakan Bang Kojai. Oke, ke soal 18 ya teman-teman. Silakan. 19. Oke, waktu menganalisanya sudah habis. Kalau gitu sekarang silakan teman-teman bidan semuanya langsung dijawab di kolom pollingnya. Manakah tindakan aktif skala 3 yang kita lakukan untuk mencegah perdarahan postpartum? Yang mana, Bu?
Oh, mikrofonnya masih mati. Yang mana Bu supaya tidak terjadi B. perdarahan postpartum? C. Memberikan suntik Memberikan oksitosin oksitosin. waktu 1 Sampai menit setelah bayi lahir. lahir. Oke, kalau misalkan kita pilih episiotomi, apakah mampu mencegah perdarahan postpartum? Tidak. Itu kalau perdarahan. tidak. Itu kan sebelum Oke. persalinan. Oke, kalau menunggu plasenta lepas sendiri tanpa intervensi, apakah ini bisa mencegah terjadi perdarahan postpartum? Tidak. Jadi nanti cara kita mengeliminasi pakai logikanya gitu ya Bu. Apakah menarik kuat tali pusat segera setelah bayi lahir ini bisa mencegah perdarahan postpartum? Tidak. Tidak. Apakah menekan fundus? Ini saya sambil nekan ya. Sebelum plasenta terlepas itu bisa mencegah perdarahan? Tidak juga. Coba yuk kita lihat ada gak kata kunci nanti dalam ceritanya Manajemen ya. aktif pada Nah, 3. kalau Mak kita 3. pilih ya, kita pilih menarik kuat tali pusat itu ketika ada data apa? Tarikan kuat. Kemudian resiko inversio uteri baru kita boleh pilih ini. Kalau dalam soal cerita ada 2 data itu ya Bu. Kalau tidak ada jangan dipilih. Oke. Nah, kalau kita menekan fundus uteri sebelum plasenta lepas itu boleh kita pilih ketika datanya ada tekanan kuat, kemudian resiko robekan plasenta dan juga perdarahan hebat. Ada data itu kita pilih menekan fundus uteri sebelum plasenta lepas. Kemudian yang ketiga oksitosin ketika ada data 1 oksitosin profilaksis, kemudian kontraksi uterusnya optimal. Dan yang ketiga, pencegahan perdarahan postpartum. Kalau ada data ini, boleh kita pilih beri suntik oksitosin. Kemudian yang keempat, kapan kita boleh pilih menunggu plasenta lepas sendiri? Ketika masuk kepada manajemen pasif, kemudian resiko perdarahan postpartumnya meningkat. Baru kita pilih ini. Itu ya. Nah, kalau episiotomi itu boleh kita lakukan ketika ada data apa? Tindakannya pada perineum, kemudian persalinannya kala 2. Jadi, kalau kala 2 masih kita boleh pilih episiotomi. Gitu ya, Bu ya. Jadi ini data-data yang saya tulis kata kunci. Ini maksudnya kata kunci kalau soalnya saya pilih episiotomi pada saat kapan sih? Pada saat ada data ini nih. Tindakan pada perineum, kemudian kala 2 persalinan. Kalau nggak ada data itu, jangan dipilih. Lanjut Bang Kojai. Nomor 19, silakan. Oke, kita langsung saja teman-teman bidan semuanya ke soal nomor 19. Silakan. Langsung dianalisa. Nah, waktu menganalisa sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu silakan langsung dijawab saja di soal 19 ini. Silakan. Oke, kayaknya ada yang salah pencet lagi ya Mas Oko ini. Kalau udah 30 detik langsung di-share ya opsi jawabannya. Oke, baik. Oke, waktunya sudah habis teman-teman bidan semuanya untuk menjawab di kolom polling. Kalau gitu lihat hasilnya teman-teman bidan semuanya. Oh, tapi udah benar semua kok ini. Berapa? 95% menjawab. 95%. C. Kenapa Ibu pilih C, Bu? Observasi tanda-tanda perdarahan postpartum. Karena bisa terjadi perdarahan pada saat 24 jam. Benar. Iya, betul. Karena Ada selama Betul pertama sekali. observasi. Kalau kita pilih perkembangan bayi, Bu, kita pantau secara neurologis benar tidak, Bu? Tidak ada data. Tidak ada data. Tidak ada, ya tidak ada data. Kalau memastikan supaya produksi ASI-nya itu tercukupi, gimana Bu? Tidak ada data. Tidak ada data. Nggak ngomongin itu sama sekali ya. Kalau memastikan bayinya udah dimandiin atau Tidak belum, masuk. gimana, Bu? Tidak masuk. Tidak Mandi masuk. 6 jam. Lebih dari 6 jam. Oke. Kalau kita untuk mengukur TFU gimana, Bu? Itu sudah masuk di Pemasukan kalau diobservasi tanda-tanda Sudah Masuk benar observasi sekali. Sudah bisa semua.
Jadi untuk apalah saya cuap-cuap ya Bu? Nggak apa-apa dong harus. Nih Bu, Ibu boleh pilih perkembangan bayi neurologis ketika ada data pemantauan neurologis bayi. Misalnya apa? Bidan sedang melakukan pemantauan neurologis. Ntar neurologisnya mungkin bisa dijabarkan lebih lengkap lagi seperti apa pemantauannya itu ya. Kemudian kapan kita boleh pilih memastikan produksi ASI-nya itu cukup gitu ya ketika ada data ngomongin produksi ASI, ngomongin menyusui dini, baru boleh kita pilih yang memastikan produksi ASI. Kemudian yang ketiga, boleh kita pilih memastikan bayi sudah dimandikan ketika ada data memandikan bayi segera. Kalau nggak ada data itu jangan dipilih. Yang keempat, melakukan pengukuran TFU. Ketika datanya apa? TFU. Kalau ngomongin TFU baru kita pilih. Boleh. Tapi kan nggak ada ngomongin TFU tadi di soal cerita ya. Saya hari ini kayaknya 21 soal, Bu. Silakan Bang Kojai. Oke, baik. Sekarang sudah nomor 20. Silakan teman-teman bidan semuanya. Waktunya 25 detik dimulai dari sekarang. Saya udah mau bersuara aja nih. Nggak sabar rasanya. Nggak apa-apa yuk Bang Kojai, silakan. Oke, berarti langsung Kasih. dimunculkan saja ya kolom pollingnya. Betul. Oke. Saya mau lihat apakah masih ada yang kepencet ya. Kepencet memilih opsi yang itu ya. Oke, ternyata tidak ada. Oke, bagus sekali ya Bu. Pertama, antibiotik tolong langsung dihilangkan ketika pertanyaannya bukan kolaboratif. Yang diminta adalah awal ya Bu. Jadi jangan sampai kita masih bingung nanti di soal UKOM yang berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu kasus kayak gini, terjadi atonia uteri, kira-kira apakah meminta ibu untuk berdiri agar darahnya ini keluar secara seluruhnya? Itu Malah tindakan yang benar, berbahaya, Bu. Mas. Malah Iya, berbahaya. jadi ini tidak benar ya. Kalau kita epis ulang gimana, Bu? Ya ampun, Ya ini mungkin nyiksa banget gak sih, sudah Bu? lahir Masuk. bayinya. Nggak manusiawi. Benar ya, tidak melakukan asuhan sayang ibu ya Bu. Jadi jangan. Kemudian kalau kita pasang infus dengan cairan glukosa, ada gak data di atas bahwa Tidak ada dibutuhkan data. glukosa? Tidak ada data. Tidak datanya. ada. Berarti selamatlah ibu-ibu yang memilih Oke. C. Tepuk tangan dulu. Hore. Bidan cerdas dan hebat. Kompeten. Kompeten. Amin ya robbal alamin. 21 Bu. Bonus nih. Silakan ibu-ibu teman-teman. Oke, masih ada soal lagi nih teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung saja dianalisa. Waktunya sudah berjalan. Polling Kak. Polling. Oke, nah sekarang silakan. Polling. Kalau kita pilih ya Bu, misalnya yang paling gak masuk akal dulu deh. Apa itu? Yaitu ibu harus segera menghentikan pemberian ASI bila payudara terasa penuh. Justru ya Bu, jika terasa penuh harusnya tetap berikan. Jadi ini salah. Kemudian kalau ibu harus menghindari mandi selama seminggu, ngaco ya kan Bu? Nggak mungkin. Jadi tidak akan terjadi hal kayak gini. Mana ada bidan menyarankan seminggu jangan mandi ya Bu? Kita sendiri aja kalau sehari aja nggak mandi rasanya lengket. Ya nggak enak. Ibu harus mengurangi minum. Nah, ini bahaya nanti malah jadi komplikasi ke yang lain ya Bu. Jadi ini juga salah. Kemudian kalau kita menghindari konsumsi makanan yang tinggi protein, apakah Malah kebalikannya. iya betul ya. Jadi kalau ibu kan tampak stabil ya. Kemudian bayi sudah dilakukan IMD. Intinya bidan ini cuma ingin memberikan edukasi aja tentang apa perlu diwaspadai di rumah. Iya benar. Ya setelah persalinan ini yaitu masa nifas. Yang mana? Yaitu ibu harus segera datang. Edukasi loh Bu yang diminta. Nggak pusing-pusing.
edukasi. Mana di antara opsi A, B, C, D, E ini yang edukasinya yang benar. Gak ngaco-ngaco mengurangi minum, menghindari mandi, hentikan pemberian ASI ya. Secara paling masuk akal yang mana? Oh ini. Baru segera Datang datang dong Bu, juga. kalau terjadi perdarahan ya Bu, atau demam ya Bu, atau nyeri hebat di perut, balik lagi ya Bu ke sini. Itu yang menjawab A. Kompeten. Masya Allah, tabarakallah. Coba ketik di kolom chat. Benar berapa hari ini, salah berapa? Boleh, silakan teman-teman bidan semuanya. Benar Di berapa, salah kolom berapa chat nih? yuk. Benar semua dari Dari 21 soal. Wah, Di kolom chat bisa Bu, tapi cuma saya yang bisa lihat di sini. Salah 2, salah 2. Bu Rahel salah 2. That's right ya, bagus sekali itu ya. Bu Jana dari Tegal salah 2, salah 4. Alhamdulillah benar semua. Masya Allah Bu Iis benar semua. Luar biasa. Bu Sinta juga benar semua. Oke, mantap. Baik ibu-ibu, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di kelas. Ini hari apa? Ini hari apa? Rabu. Rabu. hari Rabu. Rabu. Ada lagi di minggu depan ya Bu. Tapi untuk permintaan ibu-ibu tentang kelas Sultan part 2 itu saya coba, besok kan libur ya Bu. Saya coba dulu bikin soalnya. Kalau soalnya udah ada, udah ketemu mana yang perlu dibahas. Karena ada 2 requestan nih. Yang pertama pengen soalnya keluar di tryout. Yang kedua pengennya keluar di UKOM gitu ya. Kalau saya tetap fokusnya di UKOM bukan di tryout. Tryout artinya uji coba. Cuma diuji, cuma dicoba-coba ya Bu, nggak usah pusing-pusing sama itu. Dan tidak merubah apapun. Tapi itu sebagai latihan kita. Apakah manajemen waktu kita itu bagus atau tidak? Apakah kita mampu menemukan kata kunci pada soal atau tidak? Apakah kita bisa mengeliminasi opsi jawaban? Artinya bisa gak nih kita ngebedain antara A, B, C, D, E ya? Kalau misalkan belum bisa, bertemulah ibu-ibu sama saya di kelas Sultan part 2. Tapi kalau udah bisa, janganlah buang-buang duit terus Bu. Ketemu Mas Koko bayar, belajar lagi bayar. Tergantung. Ibu beneran udah paham atau belum? Kalau belum, mau lebih mantap lagi, boleh. Tapi kalau udah paham, tapi ngerasa kayak aku butuh pendalaman materi lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting ada waktunya aja. Saya nggak mau ya Bu, ini mentang-mentang momen, aduh baru gajian, udah deh itu ada kelas Mas Koko, langsung jreng bayar lagi. Oh itu ada kelas lagi, jreng. Nggak boleh Bu. Sayang-sayang, oke? Begitu ibu-ibu teman-teman. Kelas kita pada sore hari ini, siang hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Banyak yang benar semua, salah 2, salah 4 ya. Nggak ada yang salah di bawah 10. Saya senang sekali. Perkembangan ibu-ibu sudah hebat. Tolong rapotnya Bang Kojai diperhatikan. Bagaimana tryoutnya ibu-ibu ini, apakah semakin bagus hasilnya atau semakin menurun? Mas, Kalau yang terjadi kemarin belum penurunan, mengerjakan gimana Mas? Kemarin ada rapat boleh sampai sekarang, malam. boleh Bu. Boleh, masih bisa Boleh dikerjakan dikerjakan. sekarang. Mas Koko, saya udah ngerjain, terus udah tak kirim, tapi tak klik-klik itu nggak ada ininya, Nggak terus bisa. itu nggak keluar ya. Nggak bisa keluar nilai apakah- skornya. Iya, skor maksudnya di yang di tryout itu nggak ada namaku. Apakah ibu waktu mengerjakan ditinggal-tinggal? Enggak, tadi udah Misalnya tak kirim. ditinggal. Oh, Jaringan gimana biasanya. Bang Kojai? Ah, Ada 2 betul. kemungkinan nih Bu. Yang pertama pada saat ngerjain tiba-tiba ibu meninggalkan pekerjaan tryoutnya itu untuk nyuci baju misalnya ya, atau untuk masak gitu ya, atau menolong partus. Nah itu nanti sinyalnya langsung nggak stabil tuh Bu, sehingga harus mengerjakan dari ulang. Yang kedua ya kan, ibu sudah mengerjakan, kemudian ternyata sudah direkap duluan nilainya, baru ibu mengerjakan soalnya. Oh iya itu mungkin. Oh Mas. iya, berarti apa mungkin Iya. karena Iya, udah telat ini ya? Telat bisa. ya. Betul, Iya. sudah Iya. telat. Coba direkap lagi oh Mas, barangkali keluar. Boleh ya Bang Kojai ya, nanti dikirim ulang ya hasilnya ya. Oke, baik, siap Mas Udah Koko. dikirim, Oke. terima kasih. Oke, buat teman-teman bidan yang Nanti lain yang belum, cariin aja yang belum keluar namanya WA ke Bang Kojai ya. Bang Kojai nomornya berapa? Ketik di kolom chat. betul. Ya itulah yang ngirim link Zoom itu Bu, itu Bang Iya. Kojai. Imron, Sudah ada Bang Imron. pembahasan juga. Ya, sudah lengkap dikirim sama Bang Kojai ya Bu. Oke. Itu ibu-ibu, saya minta tolong jaga kesehatannya. UKOM semakin dekat, bukan berarti kita harus semakin memporsir. Teman-teman juga ya, jangan diporsir. Nanti saya jewer ginjalnya Bu. Nggak boleh diporsir. Istirahat yang cukup, oke? Ya, Istirahat hukumnya yang bulan cukup. Juli Iya. maju atau Iya. mundur Mas Koko.
Info yang bulan Agustus. Juli sekitar tanggal berapa, Mbak? Ah, ah. Koko. Ini kalau menurut saya aja ya Bu, antara pertengahan sampai akhir Juli Ukom. Juli, oh pertengahan. Juli. Karena indikasinya dari mana? Indikasinya dari adanya tryout di pertengahan Juni. Biasanya dia 1 bulan aja jaraknya. Oh gitu. Berarti TO-nya bulan Juni ya, Mas? Kan TO-nya 14-15 Juni kan Bu? Ya. Nah, berarti 1 bulan. Habis itu 2 minggu kemudian keluar hasil tryout-nya. Habis itu tahu-tahu sisa 2 minggu dia buat kita siap-siap. Nah, ini kan kasihan nih teman-temannya yang belum pada tahu nih informasi kayak gini nih. Ntar dia kesannya kayak, aduh aku kok belajarnya dadakan ya. Dari kemarin suruh ikutan nggak? Ini ya, webinar-webinar Mas Coco nih. Nggak apa-apa ya Bu, Tapi itu kita biasanya besok. ada pemberitahuan ya, Mas ya? Dari Nah kampus itu dia masing-masing Bu, ya, Mas? itu yang berbeda Bu. Jadi Iya. tahun 2024 itu Ukom agendanya mak jreng gitu, langsung setahun full keluar agendanya. Tapi tahun ini dicicil Bu, dicicil, nggak tahu lah nih kayak nyicil mobil apa nyicil rumah nih ya, nggak tahu lah ini si pemerintah yang mana ini ya. Intinya dicicil, jadi keluarin dulu periode 1, kemudian diem, tahu-tahu mendadak Bu, kayak tahu bulat. Ya kan, atau nih ayo seminggu waktu untuk pendaftaran Ukom misalnya gitu ya. Habis itu kita seminggu bisa apa Bu? Tahu-tahu bulan depan suruh Ukom sekarang nih kumpulin dokumennya mana ininya apa ijazah lah apa segala macam lah sih ya nggak mungkin. Jadi saya senang banget karena ibu-ibu walaupun nggak tahu jadwal Ukomnya kapan tapi masih mau siap-siap dari sekarang. Itu yang luar biasa dari ibu-ibu dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, ya ibadahnya, aktivitasnya, TPMB-nya juga. Kan kalau TPMB-nya rame, artinya bukan kita sekedar banyak uang, tapi kita mampu semakin mengurangi kematian ibu dan bayi. Amin. Itulah tujuannya bidan di Indonesia. Karena Amin. jangan sampai ada mitos-mitos yang beredar. Jangan begini, jangan begitu. Itu kata siapa? Kata dukun di sebelah sono. Jangan. Nah, jadi tugas kita lah mengedukasi ya Bu. Terima kasih semua, sehat-sehat, ibu-ibu Sama-sama, bidan hebat. Mas. Sampai jumpa lagi di hari Rabu depan. Rabu Dadah. depan. Iya. Ya, Terima kasih, Mas assalamualaikum. Koko. Terima kasih Mas Siap. Ukom. Terima kasih. Ya, dengan senang hati. Bang Imran, Oke, baik. Imran, Ya boleh. ini Mas. yang kemarin bimbel kemarin kan ada materi yang hormon terakhir selesai bahas soal itu, kok nggak di-share di grup ya? Di tanggal berapa Ibu Kemarin, kalau boleh kemarin. tahu? Yang kemarin, Sabtu. oke. Coba nanti Ya. Bang Imran cek kembali ya. Oke, Mas. Oke. Itu kan ringkasan yang dirangkum sama Mas Coco, katanya mau di-share ke grup. Kita nungguin. Maksudnya belajarnya lebih simpel sih kalau itu. Oh, ringkasan. Ya, Oke. ya. Mas, Makasih. mau tanya lagi, Mas. Ya. Untuk yang TO kemarin loh, Mas, kan saya belum mengerjakan. Itu saya klik linknya kok nggak bisa ya, Mas? Oke. Mungkin sudah ditutup kemarin ya, karena memang Iya, sudah habis kemarin. waktunya. Oke, Ya, nanti kemarin coba. jam semalam, Mas, nggak bisa kerjain. Oke, nanti coba dibuka kembali ya, nonton Oh bidan iya, semua. iya. Nanti tolong di-share di grup ya, Mas ya. Oke, baik. Iya. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Oke, baik. Teman-teman bidan semua, terima kasih yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Semangat terus bimbelnya buat teman-teman bidan semuanya untuk belajar ya bareng-bareng sama Mas Koko lagi. Ini seru sekali. Oke, kalau gitu Bang Imran juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Dadah.